kita baca lagi. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apa yang dibalik pencobaan itu yang harus Anda curiga secara indah? Itulah mahkota kehidupan, katakan mahkota kehidupan. Orang kalau dicoba itu dia nggak mau, karena dia melihat mahkota kehidupan untuk dia. Apakah upahnya orang yang bertahan? Apakah rewardnya orang yang bertahan dalam pencobaan? Mahkota kehidupan, katakan mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan itu rewardnya, itu bisa jadi di hidup yang akan datang, di hidup kekal maksudnya, atau di hidup masa kini. Hidup yang akan datang, kita harus percaya dengan iman karena kita tidak melihatnya. Mahkota kehidupan itu ada, yaitu mahkota kemuliaan. Makananku ialah melakukan pekerjaan Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan, ini di sorga maksudnya, dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Bisa jadi mahkota kehidupan ini maksudnya mahkota kemuliaan. Tapi kalau surga terlalu jauh, ada mahkota di bumi loh. Di kitab Amsal dikatakan mahkota orang tua adalah anak cucunya. Anda setia taat itu, yang paling dekat sebelum surga Anda bisa lihat anak cucu Anda jadi orang benar. Kalau Anda bertahan dalam pencobaan. Itu juga mahkota. Atau bisa jadi umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri, jalannya pun penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya pun penuh, ini dia, damai sejahtera senantiasa. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan, hormat di tangan kiri, kayak mahkota kehidupan. You see, kita bertahan dalam pencobaan itu bukan tanpa upah, karena Tuhan mengerti kita ini butuh encouragement. Kita ini butuh dorongan, butuh kekuatan. Kekuatan iman itu memang firman, tapi Tuhan juga kasih sesuatu yang lain untuk membuat kita semakin diteguhkan dalam ketaatan. Mahkota kehidupan, pikirkan semua itu. Dan Tuhan suruh kita tahan uji, supaya jangan sampai kita kompromi. Seperti lagu tadi yang kita nyanyikan dalam pujian, tak ingin ku melakukan sesuatu yang mendukakan hatimu, tak mau aku kompromi lagi. Di area apa Anda abu-abu selama ini selalu kompromi dengan dosa? Saya tidak akan cetuskan apa tepatnya, masing-masing tahu sendiri bukan? Tapi saya dorong tahun ini, you must have the victory. Anda harus mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. I love this, ayat 13 praktis. Kalau ada orang dicobai ya, jangan ia berkata, garis bawah itu. Be careful. When you don't know what to say, then say nothing. Better saying nothing than saying something wrong. Kalau Anda tidak tahu mau ngomong apa, jangan bicara apa-apa. Jangan ngomong apa-apa, jangan keluar sesuatu dari mulutmu. Lebih baik nggak tahu ngomong apa, tidak berkata apa-apa, daripada berkata sesuatu yang salah, menyesali kemudian. Ketika Anda dicobai, janganlah ia berkata, karena kita punya tendensi. Manusia dalam tekanan itu punya kecenderungan alami untuk menyalahkan Tuhan. Jadi hati-hati gunakan mulut kita. Waktu kita hatinya gelisah, gundah gulana. Waktu bingung, jangan buka mulutmu, berdoalah.
Karena Alkitab berkata di sini, apabila seorang dicobai, jangan ia berkata. Karena kalau salah kata, berabe nanti. Karena kalimat berikutnya salah total. Pencobaan ini datang dari Allah, ya kan? Mendingan gak ngomong, daripada sekali buka mulut, menuduh Tuhan. Mana ada sih orang yang memfitnah Bapak di sorga? Karena Alkitab mengatakan nanti di ayat berikutnya, jangan sesat. Semua yang baik sempurna itu datang dari atas, dari Bapak di sorga. Nah kalau kita fitnah Bapak, mana bisa dapat pertolongan? Orang yang menuduh Tuhan, melakukan sesuatu yang Tuhan tidak lakukan, sekalipun Tuhan Maha Kuasa dalam sepengizinannya. Tapi kalau kita blaming God lewat mulut kita, hati-hati gunakan mulut Anda. Malah justru menuai hukuman. Yang kita butuh waktu dalam masalah itu pertolongan, kok kita malah menimbun hukuman itu gimana? Karena itu mulut kita itu bisa menyulut soalnya. Bahaya, lidah kita itu bisa memimpin ke neraka atau bisa memimpin neraka ke hidup kita. Waktu saya tidak tahu harus berbuat apa-apa, saya diam. I'll be very quiet. Sekalipun jikalau orang-orang melempar batu dirimu, Anda dirajam secara kata dan kalimat, stay quiet. Kneel, berlutut. Wait till the storm is past. Tunggu sampai badai itu berlalu. Dan stand up and speak the truth. Oh Tuhan itu guruku, Tuhan itu guruku. Dia mengajari kita hari ini. Apabila seorang dicobai, jangan dia berkata. Supaya nanti yang keluar dari mulut Anda itu yang berguna. Iman yang memindahkan gunung. Jangan-jangan kalau kita belum siap, karena hati manusia itu punya kecenderungan untuk menuduh Tuhan. Yang keluar nanti fitnah, yang difitnah gak tanggung langsung. Yang difitnah langsung adalah Bapak. Pencobaan ini datangnya dari Allah. Langsung memfitnah Allah Bapa di sorga. Mana bisa keluar, semakin kuat belenggumu, masalahmu bukan hanya tidak akan pergi, masalahmu akan semakin kokoh di dalam jiwamu. Banyak orang itu sebenarnya bisa keluar masalah lebih cepat. Harusnya dia itu 4 minggu sudah masuk ke Kanaan, tapi dia 40 tahun berputar-putar. Karena mulutnya berkata, mati aku, kami mati, Tuhan jahat bawa kami keluar dari Mesir untuk ini. Mau dibantai apa sama raksasa itu, kami belalang. Tuhan berkata, oke, amin. 4 minggu loh, bisa masuk Kanaan. 40 tahun, mati di padang gurun karena lidah yang tidak bersunat. Don't make your problems worse by what you say. Jangan buat masalah Anda semakin parah karena perkataan yang tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Satu hal ini yang Tuhan ajari saya untuk smart dalam hidup ini, untuk lebih pintar. Cerdik seperti ular itu bukan menipu orang lain. Cerdik seperti ular itu juga tahu diri. Salah satu hal yang membuat saya semakin pandai untuk mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan adalah ayat-ayat seperti ini. Hati-hati gunakan mulutmu when your heart is in trouble. Ya, berkat di balik pencobaan. Jangan kutuki Tuhan. Berkat itu tidak lari. Ayat 14, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ini dia faktanya, ini kebenarannya. Setiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Berarti setan tidak bisa membuat kita berdosa tanpa pertolongan kita. Jadi kita tidak bisa berkata gini loh, setan buat aku dosa. Nggak bisa. Setan bisa memancingmu, setan bisa menipu, pakai tipu muslihat dan mendorongmu. Tapi setan tidak bisa membuatmu dan membuatku berdosa. Dia tidak bisa membuat siapapun di antara kita berdosa tanpa pertolongan kita. Karena kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Berarti jangan khawatir Bapak Ibu Saudaraku. Bisnismu tidak akan jatuh dalam semalam. Moralitas Anda tidak akan jatuh. Anda tidak akan jatuh dalam dosa dalam sekejap mata. Nggak ada. Newsnya, beritanya bisa keluar. Orang ini jatuh atau orang ini gagal. Apapun juga. Di luar sana kan banyak news. Jangan dengarkan. Kalau kita dengar dari firman kita tahu. Bahwa untuk orang itu jatuh, tidak tiba-tiba sekalipun beritanya barusan meledak. Kejatuhan itu harus ditumpuk dulu bertahun-tahun. Erosi rohani perlahan-lahan. Kabar baiknya adalah jangan takut jatuh. Kalau kita hidup tiap hari
dalam takut akan Allah. Sedikit demi sedikit, setiap hari, tiap sifat, sehari demi sehari, take it one day at a time. Yang penting pokoknya ketika dicobai respon dengan benar. Pencobaan itu dihadapi atau masing-masing setiap kali. Setiap kali dia datang mengetuk pintu kita hadapi. Yang penting respon hati. Yang penting pokoknya respon jiwa kita. Kalau kita meresponi setiap langkah, kalau kita salah sedikit terkilir di area mana, cepat berbalik pada Tuhan, tidak akan ada kejatuhan fatal. Bisnis juga sama, spekulasi biasanya. Karena ambisi yang tidak dicek, komunikasi yang buruk antara suami istri. Lalu setelah itu terlalu berani, ya kan? Untung-untungan dengan sifat judi hancur seketika. Anda tidak usah takut bangkrut total. Kalau Anda dan saya hidup seksama setiap hari, setiap sifat, tiap langkah meresponi Tuhan dengan benar. Kalau sempat salah, cepat berbalik sebelum fatal. You cannot fall, you see. You cannot fall by God's grace, you can. Karena tidak ada kejatuhan orang itu tiba-tiba. Karena orang yang jatuh sendiri, dia sendiri yang tahu. Kejatuhannya perlahan-lahan lewat erosi, kehilangan kasih mula-mula, perlahan-lahan menjauh dari apa yang benar. Mulai bolong-bolong firman, saat teduh sudah tidak digubris lagi, pokoknya yang penting bangun tidurku terus mandi. Langsung aja urusi apa yang hatinya inginkan. Itu pun tidak langsung jatuh, berbulan-bulan berikutnya baru terjadi kejatuhan. Berarti setiap kejatuhan bisa dicegah. Siklusnya, patternnya bisa dipatahkan. The change can be broken. Karena setan tidak bisa membuat seseorang tiba-tiba dijegal jatuh terlunglai. Dia membutuhkan kita untuk main peran, dicobai perlahan-lahan oleh keinginannya sendiri. Itulah sebabnya saya takut itu tidak saat teduh setiap hari. Bukan karena saya takut tidak masuk surga, karena saya mati pasti masuk surga karena saya punya Yesus. Tapi saya takut saya perlahan-lahan usir surga dari hati dan motivasi saya. Karena itu saya nggak berani tiap hari tanpa saat teduh. Saya ngikut Yesus itu harus daily, nggak bisa weekly, nggak bisa setiap minggu. Saya ikut Yesus harus setiap hari. Setiap saat respon hati. Dan saya nggak berani, nggak beribadah setiap minggu. Bukan karena kalau saya nggak ke gereja, saya nggak masuk surga. Enggak. Karena setiap minggu saya di-charge secara korporat. Saya mendapat satu nuklir dan bom besar untuk jiwaku. Setiap kali saya datang ke ibadah seperti ini ada sesuatu terjadi. Ada penjagaan ilahi yang saya nggak sadari. Seluruh keluargaku dijaga di dalam perkumpulan raya umat Allah. Sebenarnya bukan ibadah yang membutuhkan jemaat, jemaat yang butuh ibadah. Do you realize that? Dalam hal ini bukan saya sebagai gembala, saya ngomong begini, saya termasuk golongan jemaat. Saya butuh ibadah ini, sekalipun saya yang berkhotbah. Bedanya cuma satu kalau saya berkhotbah, saya masuk dulu dalam firman ini, saya alami, saya cerna, saya bagikan ke Anda. Bukan berarti dari saya firman ini. Saya sendiri digodok olehnya, saya sendiri diproses olehnya. Dan setelah saya khotbah, percayalah, saya akan diproses oleh firman yang saya khotbahkan sendiri. Kalau enggak, urapan saya akan menurun minggu depan. I need to be among God's people. Karena saya tahu daging saya ini pengkhianat. Saya bisa dicobai oleh keinginan sendiri dan mudah terseret olehnya, terpikat. Dan ketika sudah lahir dari perbuatan dosa itu, dan ketika matang dia menjadi maut. Saya tidak mau dibawa dalam siklus itu, lalu jatuh. Saya mau bawa dalam siklus ini, disempurnakan, being perfected. Sehingga nggak ada kejatuhan fatal. Jangan takut. Selama anak Anda yang sudah mantu nih ceritanya, anak Anda punya culture gereja dengan baik, dan punya takut akan Tuhan, keluarganya dibangun di atas dasar mesbah istilahnya. Jangan takut, pernikahan anak Anda akan langgeng sampai tua. Enggak ada yang tiba-tiba cerai, enggak ada. Semua patronnya bisa dipatahkan, karena setan enggak bisa membuat jatuh, kecuali dibantu. Jadi jangan takut Bapak Ibu. Amin. Ayat 16. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Nanti saya kasih 3 poin sederhana bagaimana kita bisa
mengalahkan pencobaan. Oke, nanti Anda catat. Tapi sebelumnya kok saya tiba-tiba diingatkan Roh Kudus ini ya. Masih bicara tadi tentang dicobai oleh keinginan sendiri. Jangan main-main dengan dosa ya, jangan main-main dengan api. Saya peringatkan. Some people practically beg the devil to tempt them. Ada orang-orang kita tanpa sadari, seringkali kita kurang hati-hati. Kita sebenarnya sedang memohon pada setan untuk mencobai kita. Dan membuat kita jatuh. Salah satunya lewat mulut kita, tapi nggak hanya itu saja. Tetapi menciptakan konteks-konteks dalam kehidupan kita di mana kita tidak dicek. Jangan ciptakan area abu-abu, karena area abu-abu sudah banyak di dunia ini. Dalam hidupmu juga tidak bisa dihindari. Jangan ciptakan area gelap. Di area tidak dicek di situ, biasanya setan mudah bekerja. Di mana di area itu dicek. Anda cek pertama mungkin kalau suami istri bangunlah kepercayaan dalam Tuhan, sama-sama bertumbuh secara rohani. Itu rasa aman yang luar biasa. Itu keamanan yang tiada duanya. Bangun seperti itu atmosfer yang sehat. Kalau Anda punya rekan, teman, rekan bisnis, jangan menjadi pasangan tidak sepadan. Anda harus punya rekan, punya partner. Kalau Anda di tempat kerja tidak punya, di CG, di kelompok sel, ini gunanya bukan untuk Mawar Sharon, CG untuk Mawar Sharon, tapi CG itu for you. Kita kumpul sama-sama, kita berdoa itu supaya kita selalu di area dicek sama Tuhan. Selalu di area dicek. Tapi ada orang-orang tertentu yang mulai ciptakan banyak area abu-abu. Ada sorokan-sorokan yang bahkan istrinya sendiri tidak boleh tahu. Bukan sorokan beneran, artinya area hidupnya. Sebenarnya Anda dan saya kalau lakukan itu, we are leading ourselves to sin. Kita sudah ciptakan takdir kita dengan demikian. Karena kita sedang memohon pada setan untuk menjatuhkan kita. Beberapa juga lewat kata-kata. Orang yang selalu di tempat kerjanya ada teman tapi mesra. Orang itu meminta sama setan untuk menjatuhkan pernikahannya. Sekarang belum jatuh, tunggu saja tanggal mainnya. TTM itu seperti begging the devil to make you fall. Sekarang tidak ada apa-apa, suatu hari so pasti akan selingkuh. 100% kalau Anda tidak jaga jarak dengan lawan jenis. Seorang yang LGBT, Anda sudah punya kecenderungan. Sekarang punya keluarga yang baik-baik, fine-fine saja, luar biasa Tuhan pulihkan. Tapi pencobaan tetap pencobaan. Masa lalu itu kan ada memori. Lalu pelan-pelan Anda punya di dalam kontak Anda orang yang dari dulu pernah hubungan. Dan dia punya komunitas yang begituan. Kalau Anda tidak segera delete, kalau delete aja nggak cukup, kadang-kadang masih di teks. Anda bisa terbuka mungkin sama seorang hamba Tuhan gembala. Di gereja kita tidak kekurangan itu. Atau Anda bisa berbuka kepada keluarganya kalau itu sudah dibereskan di dalam family. Bantu orang lain menjagai. Kalau enggak, cepat lambat, area abu-abu itu akan menjadi jalan masukmu ke dalam dosa. Dan jangan sedikit-dikit berkata, aku mau bunuh diri, aku mau bunuh diri, aku mau bunuh diri. Itu seperti Anda memancing setan loh. Sekarang belum kejadian, someday in your foolishness dalam masa bodoh kita akan lakukan. Lalu kita melek di sana, udah terlambat di neraka. Ada orang yang suka sedikit-sedikit ngancem, bunuh diri, ngancem bunuh diri, ngancem bunuh diri. Ingat ya, setan tidak bisa membunuhmu. Yang bunuh diri itu dirimu, bukan setan. Ada orang berkata setan membuat dia bunuh diri. Ya, karena dia main-main dengan setan, tapi yang membunuh dirinya ya dirinya sendiri. Karena setiap orang jatuh karena dicobai oleh keinginannya sendiri, karena dia dipikat, diseret olehnya, lalu membuahkan maut. Be careful, karena saya kok merasa tadi saya mau move on lanjut ke poin berikutnya di ruangan ini, pasti ada orang yang dikit-dikit ngomong, aku mau bunuh diri. Nggak tahan aku mau bunuh diri, nggak tentu loh, orang datang ke gereja itu nggak tentu, kadang-kadang bisa pakai topeng rohani. I know that there are a few of you, at least ada beberapa di antara orang-orang di sini, Roh Kudus beritahu pada saya untuk hentikan, move on ke poin berikutnya saya sampaikan ini. If you keep saying, aku mau bunuh diri, someday Satan will get you. Jangan main-main dengan ini. Karena kita jatuh ke dalam tangan setan. Bukan karena setan merampasnya, karena setan tidak berkuasa merampas kita. Karena kita beri diri. Kita diseret oleh keinginan sendiri. Jangan keluar kata, I will kill myself. Amin. Oh, haleluya, sudah plong. Nih, Roh Kudus, saya rasakan Roh Kudus sudah mengizinkan saya untuk move on. 3 poin sederhana lalu kita selesai. Nanti ibadah berikutnya ya, kalau tidak kemana-mana, come back to church. Kita belajar tentang X-ray jiwa, supaya Anda belajar mengenali diri sendiri dan bertumbuh secara luar biasa tanpa batasnya di tahun penyediaan ini.
Yang bagaimana mengalahkan pencobaan? Nomor 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Nomor 1, fokus pada kebaikan Tuhan. Setiap kali kita dicobai, fokus pada kebaikan Tuhan. Jangan fokus ke kata jangan, fokus ke kebaikan Tuhan. Sebab ketika kita fokus ke kebaikan Tuhan, niat kita untuk berdosa itu berkurang drastis seperti kolesterol kita langsung kena obat. Obatnya godaan bukanlah hukum Taurat, tapi kebaikan Tuhan. Kalau saya dicobai sesuatu, kayak contohnya saya dicobai untuk membenci atau untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ambil gitar saya nyanyi, Yesus kau sungguh baik, Yesus namamu indah, Yesus ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setiap kali saya nyanyikan Yesus kau sungguh baik, niat hati saya untuk membalas langsung sirna. Gak hilang total, tapi berkurang begitu drastis. Roh saya memerintah, daging saya gak ada banyak bicara. Segala sesuatu yang baik, setiap pemberian yang baik, datangnya dari atas. Fokus kepada kebaikan Tuhan kalau lagi dalam godaan. Kedua, setiap anugerah yang sempurna berarti fokuslah pada berkat yang Tuhan sediakan. Dalam kurung tulisi, berkat untuk orang taat. Selalu bicara pada diri sendiri, aku akan diberkati, aku tidak boleh buang hidupku di sini. Di kilometer sekarang ini ngapain aku buang dalam nafsu? God will bless me. Kalau dalam masa muda saya, pada waktu saya masih bujangan, ketika saya masih sekolah Alkitab, baru bertobat, setiap kali saya mendapatkan godaan, ini namanya godaan anak-anak muda kan? Kita semua ini adalah orang muda, dari zaman dulu apalagi sekarang, itu syarat pencobaan. Saya ingatkan diri saya sendiri, Philip Mantova, saya panggil diri sendiri kalau perlu seperti orang gila. You must not throw your life here. God wants to use you mightily. Saya ingatkan diri sendiri, pernah sekali saya sampai malu lagi cerita, karena udah berlalu puluhan tahun saya berani cerita sama Anda. Saya lihat di kaca, saya ini orangnya enggak lebay, saya ini orangnya enggak narsis, enggak. Saya enggak suka lihat diri sendiri di kaca seperti beberapa orang, enggak suka. Tapi kali itu terpaksa saya lihat kaca dan berkata, Philip Mantova, God wants to use you. Tuhan mau memakaimu secara luar biasa. Jangan jatuh di hawa nafsu. Fokus setiap anugerah yang dari atas. Berkat orang taat. Fokus akan berkat yang akan Anda terima, mahkota kehidupan. Bukan hanya hidup yang kekal kalau terlalu jauh. Fokus anak cucumu. Kalau sudah punya anak maksudnya. Fokus umur panjang di tangan kanan. Kekayaan hormat di tangan kiri. Don't give up now. Yang terakhir. Ayat 18. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Garis bawah itu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Apa yang maksudnya jadi anak sulung? Anda kepingin jadi apa? Saya kepingin jadi leader, saya kepingin jadi pastor, saya kepingin jadi orang berhasil, saya kepingin jadi fokus pada panggilan Tuhan atas hidupmu. Fokus pada cita-cita yang mulia. Saya bayangkan diri kalau dalam konteks saya, I will be a pastor. Masih umur 18 tuh, I will be a pastor. Saya akan pergi dari satu stadion ke stadion terbesar di dunia. Saya akan bicara kepada multitudes, saya akan bicara kepada samudera manusia. Saya bawa dalam mimpi saya melihat tangan saya terangkat dan berkata, terima Roh Kudus. Dan orang-orang terima Roh Kudus, saya nggak ngerti umur 18 tahun. Doa makan aja nggak dipercayakan ke saya. Sama teman-teman saya, begitu pupuk bawangnya. Saya beritahu pada diri saya sendiri, aku mau jadi yang sulung. Bukan berarti mau tampil, bukan. Aku mau jadi sulung. Aku mau jadi sulung di antara ciptaannya. Di bagian ministry, aku mau jadi yang sulung. I want to be one of the best. Kalau Anda di bidang apa, aku mau jadi yang terbaik. Aku mau jadi yang sulung. Fokus pada panggilan Tuhan. Cita-cita yang mulia. Tiba-tiba ya, godaan itu berlalu. Gitu aja. Keinginan untuk melanggar firman dan menjauhi Tuhan. Buyar, nggak jadi. I want to see Jesus face to face.